terjadi ada gempa dengan magnitudo 5,8. Terjadi gempa 4,9 tapi setelah kita Ini sudah teramati terjadi di Aceh tahun 2004 di gempa susulan, tapi sesudah kami terus memantau terjadinya gempa bumi dan potensi tsunami yang terjadi di seluruh daerah. Indonesia merupakan sebuah negara dengan tingkat kegempaan tertinggi. Menanggapi ancaman ini, Tim Kerja Operasional Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami di bawah naungan Direktorat Gempa Bumi dan Tsunami memiliki peran vital. Tujuan utama unit ini adalah menganalisis gempa, menentukan potensi tsunami, dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat. Kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan data informasi gempa bumi dan memperluas serta mempercepat layanan penyebaran informasi kepada masyarakat dan stakeholder. Untuk menjalankan tugas tersebut, kami mengandalkan sejumlah alat operasional utama, ALOPTAMA. Pertama, jaringan seismograf, yang terdiri dari ratusan sensor di seluruh Indonesia, bertugas menangkap sinyal gempa bumi. Kedua, software analisis yang berperan menentukan parameter awal gempa dalam hitungan menit. Ketiga, model simulasi tsunami yang memprediksi gelombang air laut. Dan keempat, sistem verifikasi data permukaan laut melalui alat seperti tide gauge. Semua alat ini terintegrasi dalam sistem BMKG Inateus untuk memastikan akurasi dan kecepatan. Alur analisa dimulai dari penerimaan data awal. Begitu gempa bumi terjadi, getaran seismik merambat dan terekam oleh jaringan sensor. Sinyal dikirim secara instan ke pusat operasi. Kecepatan respon pertama dari sistem adalah kuncinya. Data awal ini, berupa sinyal mentah, menjadi input bagi tahapan selanjutnya. Dalam hitungan menit, kami memasuki tahap analisis cepat. Tim ahli dan sistem otomatis bekerja menentukan 4 parameter utama: waktu kejadian, epicenter, magnitudo, dan kedalaman. Perangkat lunak analisis memainkan peran besar dalam memproses data ini dengan sangat cepat, memastikan informasi gempa bumi dapat dikeluarkan dalam target waktu kurang dari 3 menit. Jika hasil analisis menunjukkan gempa bumi berpotensi tsunami, misalnya magnitudo besar dan kedalaman dangkal di laut, kami segera mengaktifkan proses penentuan potensi tsunami. Proses verifikasi yang ketat dilakukan dengan mengacu pada kriteria PDT atau peringatan dini tsunami. Kami menjalankan model simulasi untuk memprediksi propagasi gelombang. Simulasi ini memberikan estimasi waktu kedatangan dan potensi ketinggian gelombang di berbagai pantai. Untuk akurasi maksimal, data simulasi harus diverifikasi. Kami membandingkannya dengan data permukaan laut yang diterima dari tide gauge. Data ini menunjukkan apakah benar-benar terjadi kenaikan atau penurunan permukaan air laut yang signifikan setelah gempa. Verifikasi 2 lapis ini memastikan keputusan peringatan dini tsunami akurat sebelum disebarkan ke publik. Jika tidak terdeteksi kenaikan, peringatan dapat segera diakhiri. Peringatan dini tsunami disebarkan secara berjenjang, yaitu siaga, waspada, atau awas. Informasi dikirimkan secara serentak ke stakeholder, BNPB, BPBD, instansi terkait, masyarakat, dan media. Jalur komunikasi yang digunakan multisaluran, termasuk fax mail, SMS blast, website resmi, dan media sosial. Transparansi proses ini penting. Ketidakpahaman dapat memicu disinformasi atau kepanikan. Tahap terakhir adalah pengakhiran peringatan dini tsunami. Proses ini juga memiliki kriteria dan prosedur yang jelas.
setelah potensi bahaya tsunami dipastikan berlalu, berdasarkan data tide gauge dan analisis monitoring yang berlanjut, BMKG secara resmi menginformasikan pengakhiran peringatan. Hal ini dilakukan untuk mengakhiri status ancaman tsunami dan mengembalikan situasi menjadi normal. BMKG berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan dan mempercepat penyebaran informasi. Kami memastikan bahwa standar operasional seperti target pengiriman informasi gempa dalam 3 menit selalu terpenuhi. Melalui pemahaman alur kerja operasional ini, diharapkan pemahaman publik dan stakeholder dapat meningkat, sehingga memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di seluruh Indonesia.